Sejarah Reformasi. Reformasi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah karena krisis ekonomi yang terjadi dan memuncak pada tahun 1998. Krisis finansial di Asia yang berdampak pula pada perekonomian di Indonesia menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Latar belakang reformasi. Kronologi peristiwa Mei 1998. Pada 10 Maret 1998, Presiden Soeharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998 sampai 2003 untuk ketujuh kalinya. Lalu pada 15 April 1998, mahasiswa se-Jabodetabek lebih dari 30 kampus mengadakan aksi serentak yang diikuti ribuan mahasiswa. Lalu pada 8 Mei 1998, Moses Gatotkaca tewas dengan kepala luka dalam unjuk rasa di UGM Yogyakarta. Lalu 9 Mei 1998, Presiden berangkat ke KTT G15 Kairo, Mesir. Kemudian pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaan kepada Presiden B.J. Habibie. Sejarah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam hasil pemilu MPR tahun 1999 mengakhiri masa tugasnya dengan mempersembahkan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat sebelum melakukan 3 perubahan amandemen, yaitu pada hasil sidang umum MPR tahun 1999 menghasilkan amandemen pertama, hasil sidang umum MPR tahun 2000 menghasilkan amandemen kedua, hasil sidang umum MPR tahun 2001 menghasilkan amandemen ketiga, dan hasil sidang umum MPR tahun 2002 menghasilkan amandemen keempat. Latar belakang dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan erat dengan kondisi pada era Orde Baru, serta juga karena adanya reformasi pada tahun 1998 yang mengubah kondisi politik dan pemerintahan Indonesia. Beberapa latar belakang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah yang pertama, kekuasaan presiden yang sangat kuat dari segi kekuasaan legislatifnya. Yang kedua, reformasi 1998 yang menuntut adanya perubahan pada sistem ketatanegaraan dan menghapuskan kekuasaan presiden yang otoritarian. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR, bukan di tangan rakyat. Yang keempat, penghapusan dan perubahan pasal-pasal yang bersifat multitafsir. Cerminan masyarakat di masa reformasi. Seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Dampak reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah panjang reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari sejarah politik dan pemerintahan Indonesia yang panjang. Dimulai daripada masa awal kemerdekaan dengan kondisi ekonomi politik dan sosialnya yang tidak stabil, sampai pada masa pemerintahan Soeharto yang dinilai otoriter dan lebih cenderung kepada negara barat. Reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi cerminan bahwa Indonesia dari masa ke masa, masyarakatnya lebih baik dengan tunjukkannya keberanian untuk menyampaikan aspirasinya dan menandakan prinsip demokratis telah berjalan di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Bila ditelaah pada masa awal kemerdekaan, Indonesia sempat mengalami perubahan bentuk negara ke bentuk negara serikat, yaitu saat itu disebut sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Perubahan ini mempengaruhi bagaimana sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia yang membuat Indonesia saat itu sangat bergantung pada kerajaan Belanda. Setelah tahun 1949, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menggunakan undang-undang tertinggi yaitu UUD 1950. Penggunaan UUD 1950 dinilai perlu diganti dengan undang-undang yang baru untuk menggantikan undang-undang tersebut, dan UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan yang dinilai belum lengkap dan terkesan terburu-buru. Dari sejarah tersebut, pembahasan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar
telah terjadi pada masa awal kemerdekaan dan demokrasi terpimpin, yang artinya pemerintahan dan masyarakat Indonesia telah memiliki kesadaran untuk memperbaiki konstitusi agar lebih baik lagi. Yang menjadi puncak dari kesadaran masyarakat ini terjadi pada tahun 1998, yaitu pada saat terjadinya reformasi dan gerakan-gerakan perlawanan di berbagai daerah di Indonesia yang menentang pemerintahan Soeharto. Reformasi dan amandemen UUD 1945 berdampak sangat luas, khususnya dari keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan dan sistem pemerintahan itu sendiri di Indonesia. Reformasi dan amandemen UUD 1945 menandakan bahwa dunia perpolitikan di Indonesia telah berkembang ke arah yang lebih demokratis, serta menghilangkan adanya otoritarian dan pemisahan antara aspek militer dan aspek pemerintahan, sehingga para pejabat tidak semuanya harus merupakan dari kalangan pejabat militer. Kesimpulannya, reformasi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah karena krisis ekonomi yang terjadi dan memuncak pada tahun 1998. Krisis finansial di Asia yang berdampak pula pada perekonomian di Indonesia menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Terjadi 4 kali amandemen UUD 1945, yaitu pada hasil sidang umum MPR 1999 yang menghasilkan amandemen pertama, hasil sidang umum MPR tahun 2000 yang menghasilkan amandemen kedua, hasil sidang umum MPR 2001 yang menghasilkan amandemen yang ketiga, dan hasil sidang umum MPR tahun 2002 yang menghasilkan amandemen keempat. Reformasi dan amandemen UUD 1945 berasal dari sejarah yang panjang dari awal masa kemerdekaan sampai pada saat lengsernya Presiden Soeharto. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dengan membenahi aturan-aturan dalam konstitusi telah terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu ketika masyarakat Indonesia bagian timur kurang setuju dengan isi Piagam Jakarta. Perkembangan konstitusi di Indonesia saat ini telah berjalan ke arah yang lebih baik. Sekian pemaparan reformasi dan amandemen UUD 1945 dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.